Bisnis Zara, kalian pasti sudah kenal dong dengan yang namanya Is Yuniarto. Dia ini salah satu komikus yang sedang beken banget di Indonesia. Baru-baru ini, Is meluncurkan karya berjudul Garudayana. Garudayana ini keren banget teman-teman, karena mengangkat tema perwayangan Indonesia. Tema yang jarang banget diangkat oleh komikus lainnya. Oke, tanpa panjang lebar, kita saksikan langsung interview eksklusif from dunia. Karya saya sebelumnya, judulnya Wind Rider. Lalu yang kedua, Knights of Apocalypse. Keduanya kurang lebih temanya adalah fantasi. Sebetulnya pada saat saya bikin Garudayana, temanya juga fantasi. Cuman yang membedakan tadi benar, setting kebudayaan yang saya angkat pada Garudayana adalah wayang. Dan saya mengangkat tema-tema tentang kebudayaan Indonesia yang secara umum saya tampilkan secara fantasi pula. Tentang kenapa, itu adalah berawal dari kegelisahan saya sebenarnya. Saya adalah komikus yang menggunakan gaya gambar manga, sering dikenal dengan komik Jepang. Tapi kita melihat, saya melihat sebuah tantangan yang berbeda di generasi sekarang, yang tantangannya lebih modern. Kita punya banyak masukan entertainment berupa game, animasi, film, dan seterusnya. Komik hanyalah satu bagian, yang dimana style itu sudah mulai bercampur. Dan di Garudayana saya mencoba bereksperimen dengan cara menampilkan komik wayang yang dulu sangat populer. Jadi saya menampilkan komik wayang dengan gaya gambar manga, tapi dengan unsur-unsur lokal konten Indonesia yang cukup kental. Garudayana itu saya angkat dari kata Garuda dan Yana. Saya pelajari ini inspirasinya dari Ramayana. Saya memahami bahwa Ramayana ini artinya adalah cerita Rama, The Tale of Rama. Jadi saya mencoba bereksperimen, ingin membuat sebuah epic atau cerita baru dengan sentral karakter Garuda, karena tokoh Garuda sangat dikenali oleh masyarakat Indonesia umumnya. Semua anak-anak pasti tahu deh Garuda, karena memang menjadi coat of arms dari Indonesia kan. Nah, Garudayana sendiri artinya adalah The Tale of Garuda. Jadi Garudayana adalah cerita tentang Garuda, hikayat Garuda. Itu artinya. Dalam Garudayana saya bercerita tentang settingnya tentang Mahabharata. Hanya saja saya tidak menggunakan timeline pakem dari Mahabharata yang cerita klasiknya. Di sini saya mencoba menceritakan tentang kisah wayang Mahabharata dengan sudut pandang baru. Caranya, salah satunya adalah saya membuat karakter baru, tokoh utama perempuan atau cewek, namanya Kinara. Kenapa saya meng-create karakter utamanya perempuan di sini? Kenapa Kinara? Sebenarnya sih, kalau tadi kita lihat judulnya Garudayana, sebenarnya tokoh utamanya itu Garudanya. Hanya saja di volume pertama, Kinara ini yang punya peran besar dalam hal menemukan Garuda tadi. Lalu menyambung ke kenapa Kinara, kenapa perempuan? Karena saya melihat adanya dominasi pria, tokoh-tokoh laki-laki dalam kisah pewayangan, dalam kisah Mahabharata itu sangat banyak, dominan sekali, jumlahnya berlebihan kalau menurut saya. Ada Pandawa 5, ada Kurawa, ada 100 langsung gitu kan. Jadi tokoh perempuannya meskipun ada seperti Kunti, Sri Kandi, dan lain-lain, tapi jumlahnya tidak berimbang. Karena itulah saya mencoba menseimbangkan itu dengan memberikan peran utama kepada karakter wanita atau karakter cewek Kinara tadi. Sementara tokoh utamanya sebenarnya Kinara dan Garu, sebenarnya 2 orang. Tentang fanbase atau penggemar Garudayana di Indonesia, saya melihatnya luar biasa sekali. Saya membuka memang kesempatan buat pembaca yang suka menggambar itu untuk mengirimkan karya mereka, istilahnya fan art atau guest art, dan dia bisa saya tampilkan dalam buku komiknya. Lalu juga saya melihat banyaknya SMS yang masuk memberikan dukungan luar biasa sekali. Terima kasih buat pembaca. Dan satu hal lagi yang membuat saya surprise sekali itu adalah cosplay. Jadi
Suatu saat saya melihat di internet, di sosial media, ada foto yang seorang perempuan mengcosplaykan karakter dari Garudayana, Kinara. Lalu setelah itu tidak hanya Kinara aja, ternyata ada satu set. Jadi istilahnya ada karakter Gatot-Kacanya Garudayana, dibikin cosplaynya, diperankan oleh mereka. Lalu juga ada karakter Arjuna, karakter penakalan dan seterusnya yang membuat saya surprise sekali. Jujur saya terharu sekali. Buat saya itu adalah sebuah kehormatan. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang membuat cosplay Garudayana. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan juga buat komik Indonesia pada umumnya, karena artinya komik kita, komik Indonesia sudah mendapatkan pengakuan rasa cinta dari penggemar komik. Tentang dua kisah epik wayang, kita mengenal ada Ramayana dan Mahabharata. Garudayana, timelinenya, settingnya saya settingkan di Mahabharata, tepat sebelum perang Bharatayuda. Apakah Ramayana dan Mahabharata kisah yang sama? Itu berbeda. Jadi sebenarnya Ramayana dulu, timelinenya lebih dahulu, lalu ribuan tahun kemudian terjadi Mahabharata. Jadi itu perlu dipahami dulu, dua epik kisah ini. Ramayana kisahnya tentang cerita Rama menyelamatkan Sinta, ada Hanumannya melawan Dasamuka. Sementara Mahabharata, kisah utamanya adalah tentang perebutan kerajaan Astina antara Kurawa dengan Pandawa. Jadi Ramayana tentang Rama, Mahabharata tentang Pandawa. Saya punya sebuah ide, memang pada saat saya pelajari, pada saat saya observasi, riset tentang kisah-kisah tersebut, baik dari berbagai macam versi, saya menemukan hal yang menarik bahwa ternyata ada kesempatan untuk karakter-karakter dari Ramayana tercrossoverkan di Mahabharata. Salah satunya Hanuman. Jadi ditunggu aja kemunculan Hanuman di Mahabharata, khususnya Garudayana. Tentang pencapaian yang telah diraih, itu saya pernah masuk ke dalam sebuah kontes. Itu adalah kontes internasional desain karakter superhero. Waktu itu jurinya adalah Stan Lee dari Marvel dan pencipta Spawn, Todd McFarlane. Dan di situ konsepnya adalah mencari tokoh superhero yang baru di tingkat dunia. Dan proses pemilihannya adalah voting, lalu masuk ke proses final oleh dua juri tadi tersebut. Saya submitkan tokoh hero Gatot-Kaca dalam Garudayana karena saya menganggap karakter Gatot-Kaca Garudayana mempunyai sebuah ciri khas khusus, terutama lokal jenis dari Indonesia. Dan sebenarnya tujuan saya untuk ikut lomba itu adalah ingin mengenalkan, ingin menampilkan tokoh Gatot-Kaca versi Indonesia tadi dalam tingkat internasional. Dan kebetulan bisa masuk ke 5 besar dalam tahap voting, cuman memang belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara pada saat kontes superhero tadi, internasional tadi. Saya tentang komik Indonesia, industri komik Indonesia, tentunya kita melihat kendala sekarang apa aja. Kalau menurut saya, yang perlu banget kita perjuangkan saat ini itu adalah distribusi yang pertama, lalu juga awareness. Awareness di sini bisa ke masing-masing judul, tapi juga bisa brand komik Indonesia secara umum. Maksudnya kita tahu bahwa penggemar komik di Indonesia tuh sangat banyak sekali. Tapi seberapa banyak orang yang membaca atau menyukai komik Indonesia, itu yang perlu kita tahu dan kita perjuangkan hingga bisa sampai sama dengan pecinta komik impor terutama itu. Lalu untuk harapan tentang industri komik Indonesia, saya berharap komik Indonesia bisa lebih maju lagi, terutama dengan banyaknya akses-akses digital media seperti sosial media, animasi dan seterusnya. Dan juga seperti industri-industri kreatif di luar negeri juga bisa diangkat dalam bentuk format lain, seperti misalnya komik diangkat dalam bentuk game, lalu juga dalam bentuk permainan kartu mungkin, atau mungkin juga yang terakhir adalah dalam film. Wah, ternyata Isyun masih muda banget ya.
masih eye-catching banget. Oke, jangan takut kehilangan Dara, karena Dara masih kembali lagi dengan video-video keren lainnya hanya di dunia.